polisinya yang mau didatangi tamu. Jadi dia harus berjaga-jaga. Pada resipien O punya polisi alfa dan punya polisi beta. Kemudian ada tamu yang datang, ternyata tamunya ada maling A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, tadi kita sudah bertemu di Zoom ya. Jangan lupa nanti yang belum sarapan dulu. Terutama Eko biar nggak kurus nanti ya. Eko jangan lupa sarapan. Iya Bu, siap. Oke, yang tadi juga sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing di Google Classroom, dan sekarang untuk sesi sinkronnya saya hanya untuk verifikasi saja. Jadi silakan perwakilan dari kelompok bisa menampilkan hasil dari diskusinya tadi yang ada di Google Classroom. Mungkin ada yang menawarkan diri sebelum Bu Amel tunggu? Saya Bu. Devita, oke, silakan Devita. Ini dikarenakan O adalah golongan darah yang memiliki agglutinin alfa dan beta yang bisa menyebabkan penggumpalan darah jika bertemu A dan B. Jadi di sini jika itu kan golongan darahnya A. Nah, kalau golongan darah A itu mempunyai agglutinogen A dan agglutinin beta. Sehingga kalau mendonorkan darah ke ibu itu tidak bisa karena A sama alfa itu bisa menggumpal. Kakaknya itu juga tidak bisa mendonorkan darah karena di sini kakaknya itu kan punya golongan darah B. Golongan darah B itu agglutinogennya B dan agglutinin alfa, sehingga kalau mendonorkan darah ke ibu itu tidak bisa karena bisa menggumpal. Ini ada B, ini ada BK. Ayahnya juga seperti itu. Ayahnya golongan darahnya AB, agglutinogennya A dan B. Agglutininnya tidak ada, sehingga kalau misalnya mendonorkan ke ibu itu juga tidak bisa menggumpal. Seperti itu. Oke, sudah benar sekali Devita. Mungkin dari teman yang lain bisa boleh menambahkan atau boleh bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Oh, oke. Fajar silahkan kalau mau bertanya. Iya Bu, saya pernah mendengar dan membaca Bu. Di golongan darah itu ada istilahnya ada donor universal sama resipien universal. Yang termasuk golongan darah donor dan resipien universal itu apa saja Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya Fajar. Bagaimana Devita atau anggota kelompoknya bisa menjawab pertanyaan dari Fajar? Bisa Bu, saya Bu. Kalau setahu saya donor universal itu O. Kalau resipien universal itu AB. Jadi kalau yang donor universal dia bisa mendonorkan ke semua golongan darah. Kalau resipien universal dia dapat menerima dari semua golongan darah. Itu yang saya tahu Bu. Bagus sekali Devita. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan, boleh? Kenapa kok bisa begitu Bu? Nah, kenapa bisa begitu? Ada yang bisa menambahkan? Mungkin Yunita bisa menambahkan? Iya, bisa Bu. Saya coba ya Bu. Ya, silahkan Yunita. Ya, kalau yang setahu saya ya Bu, mohon maaf kalau salah. Kalau yang AB itu disebut resipien universal, soalnya AB itu tidak punya anti A maupun anti B Bu. Jadi bisa menerima darah apapun Bu. Itu. Oke, terima kasih sekali untuk Devita dan Yunita untuk diskusinya. Nah, Bu Amel sekarang mau share screen dulu untuk PowerPoint ya. Nah, ini sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Jadi tentang darah, tadi hari ini kita ada dua kasus yang kalian bahas, yaitu yang pertama tentang komponen darah yang membantu dalam pembekuan darah juga tadi ya. Kemudian yang satu tentang penggolongan darah. Jadi darah itu komponennya apa saja? Jadi ada plasma, kemudian plasma darah, ada juga sel-sel darah yang tadi sudah kita bahas. Ini komponen darah.
Nah, ini jenis-jenis jadi dari leukosit yang tadi juga sudah dibahas dalam diskusi ya. Nah, ini mekanisme pembekuan darah yang sudah kita bahas juga dalam diskusi. Kemudian masuk ke golongan darah. Tadi golongan darah manusia itu ada 4. Ada golongan, sebenarnya penggolongan darah itu ada banyak. Ada sistem ABO, ada sistem RH, ada sistem MN. Tapi yang kita bahas hari ini masih sistem ABO saja. Jadi ada jenis golongan darah itu A, B, AB, sama O. Di mana nama-nama jenis golongan darah ini dilihat dari aglutinogennya. Jadi kalau darah ditemukan ada aglutinogen A, berarti dia golongan darahnya A. Kalau aglutinogennya B ditemukan di dalam darahnya, berarti dia B, dan begitu seterusnya. Nah, yang terakhir yang golongan darah O ini nggak punya aglutinogen. Jadi sebenarnya golongan darah O ini adalah golongan darah 0 karena dia nggak punya aglutinogen. Nah, untuk pertanyaan dari Fajar tadi, Devita dan Yunita sudah benar sekali menjawabnya, sudah sangat hebat sekali bahwa yang namanya resipien universal dan donor universal itu adalah O, resipien universal itu adalah AB. Memang teorinya seperti itu nak, seperti yang kita pelajari. Cuma nanti sebagai praktiknya di dunia kedokteran, nantinya darah itu yang di transfusikan itu harus sama. Jadi orang golongan darah O akan dicarikan golongan darah O. Golongan darah AB akan dicarikan golongan darah AB. Terus ini fungsinya untuk apa, Bu? Nah, mungkin ada populasi manusia yang hanya ada di satu pulau terpencil, kemudian dia sangat susah untuk mencari darah keluar. Nah, itu baru teori ini bisa dipakai. Selama stok darah masih ada, akan dicarikan darah yang sama. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Atau sudah cukup? Oke, sekarang Bu Amel mau ada post-test yang bisa menjawab, bisa mendapatkan nilai. Yang bisa menjawab silahkan sebutkan nama ya. Silakan ini untuk yang post-test pertama. Saya boleh, Bu? Boleh, silakan Natika. Kalau menurut saya yang C, Bu. Bila tidak bisa mendonorkan darahnya kepada Nia karena aglutinogen A bila bertemu dengan aglutinin alfa Nia, dia akan menggumpal. Oke, benar sekali Natika. Oke, Natika dapat nilai ya nanti, dapat nilai tambahan. Oke, cukup di sini pertemuan kita. Sebelum saya menutup, silahkan ada yang mau kesimpulan? Mungkin Eko bisa untuk kesimpulan hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang komponen sistem peredaran darah yang terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Untuk darah ada 4 golongan, ada sistem ABO, ada 4, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0. Untuk pembuluh darah ada 2, ada arteri dan vena. Untuk jantung ada 1, yang memiliki 4 ruang, 2 serambi, dan 2 bilik. Itu Bu kesimpulan saya. Oke, benar sekali Eko. Terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Yang terakhir kita merefleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini untuk sistem sirkulasi pertemuan 1, Nak. Senang, Bu, diskusinya rame. Oke, ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses peredaran darah dan kelainan pada sistem peredaran darah. Jangan lupa dipelajari dulu ya, Nak. Ya, Bu. Siap. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga semua sehat terus ya. Semoga virusnya segera hilang dan virusnya secara langsung tidak terkendali ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Amel. Terima kasih.